Kenapa pedagang adalah raja ya? Jadi silakan kalian jadi pedagang adalah raja. Kita tahu Mbak, kita juga sangat familiar dan mengenal bahwa raja adalah pembeli, jadi bukan pedagang. Selama ini begitu ya Mbak ya. Tetapi ketika sudah saya praktekkan, saya sudah bertahun-tahun bergelut dalam perdagangan ya. Saya juga sudah bertemu dengan beribu-ribu UMKM ataupun pedagang, bakul-bakul, itu saya sudah praktekkan juga terutama saya. Jadi saya berkesimpulan bahwa jadilah pedagang adalah raja gitu. Jadi kenapa kita harus jadi demikian? Ya, di sini saya sebenarnya miris Mbak terhadap pedagang yang menawarkan dagangannya itu dengan embel-embel belas kasihan. Nah itu saya sebenarnya ada di sini mirisnya di situ banyak sekali ya. Itu kayak kalau nggak beli gimana gitu? Ya, jadi kita jadi pedagang seperti yang saya utarakan kemarin untuk materi kemarin juga. Kita rutin di sini akan sharing ilmu Mbak, sedikit ilmu ya. Ya, jadi kalau yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa kita itu pedagang di dua dunia ya. Dunia nyata dan dunia maya atau via sosmed. Nah, itu. Di dunia nyata itu banyak saya ketemukan ketika menjadi pedagang. Ini saya mirisnya itu Mbak, ketika dia menawarkan barang dagangan, dia tidak menghargai dagangannya sendiri, ya dengan meminta belas kasihan untuk kalau bahasa Jawanya dipayoni ya, atau dibeli barang dagangannya tersebut dengan embel-embel Mbak, Mas, Mbak tolong dilarisi, Mbak iki ini dipayoni, mau buat beli susu, mau buat beli beras, sudah lama nggak makan dan lain sebagainya. Ini saya mirisnya di situ Mbak. Jadi saya tidak setuju tersebut ya. Jadi ini sebenarnya tidak baik karena terutama buat pedagang-pedagang yang jarang dibutuhkan juga. Nah ini juga sangat miris sekali. Maka saya tanamkan jadilah pedagang adalah raja. Kita tidak bisa atau tidak boleh demikian. Bahkan di agama pun juga tidak boleh Mbak kita pedagang seperti itu. Pedaganglah ala Rasulullah. Rasulullah itu tidak mendagangkan ontanya atau mendagang barang dagangannya itu dengan meminta belas kasihan, itu tidak ada. Nah itu. Jadi di sini silahkan kita seprofesional mungkin jadilah raja dalam menawarkan barang dagangannya. Silahkan kita bersaing juga dengan kompetitor yang lain atau UMKM yang lain meskipun barang dagangannya sama. Nah itu banyak sekali juga antara pedagang yang satu dengan yang lain barang dagangannya sama, atau bahkan ketika buka lapak itu, ini di dunia nyata dulu ya Mbak ya, di dunia nyata. Jadi buka lapak antara lapak satu dengan lapak yang lain itu berdempetan gitu ya, karena di pasar pasti kan tidak ada sekat itu Mbak. Nah di situ bahkan dia dengan antara bakul satu dengan bakul yang lain itu mengabaikan tingkat akhlak dan kemanusiaan gitu. Ya, ini ada pembeli yang sudah mendekat di barang dagangan yang satu, bahkan dirayu atau dengan sedemikian rupa agar nyamperin dia gitu. Ya, dengan tidak baik kayak gitu. Bahkan nanti juga ada juga yang endingnya bahkan karena rebutan konsumen ya atau pembeli ya, mungkin Mbak Niki bisa buktikan di pasar atau di mana saja ya, di lapak-lapak yang mendekat ini karena dunia nyata ya, itu biasanya terjadi gitu. Bahkan nanti akhirnya di endingnya itu dia ini Mbak berantem atau ini karena satu konsumen itu yang tidak jadi beli di tempatnya tersebut gitu. Itu di dunia nyata Mbak, itu dan itu real terjadi. Nah sekarang di dunia maya, nah itu lewat sosmed itu saya juga miris juga ketika pedagang tidak jadi raja ya. Itu yang pertama dia tidak memberlakukan via WA atau Facebook itu dengan bijak ya, dengan menjadi raja. Nah itu yang pertama dia ngetak barang dagangannya ke Facebook tanpa izin ya, ke wall Facebook itu tanpa izin ya. Itu juga
itu pedagang yang tidak baik, Mbak. Pedagang yang bukan raja itu. Nah, itu. Ada juga yang bahkan via WA itu langsung japri semua, Mbak. Ada juga yang Facebook bahkan bukan di wall saja tetapi dia main ke Messenger juga. Ya, saya jualan ini ya dijelaskan di situ. Ya, ya seperti itu. Itu saya juga tidak setuju, Mbak. Karena itu juga terus terang bagi pedagang itu bukan jadi raja, dan bahkan untuk barang dagangnya, produknya atau nanti untuk nilai tawarnya itu pedagang tidak punya power di sana. Itu kelemahannya. Jadi makanya saya karena kemirisan itu banyak sekali ya Mbak ya hal tersebut terjadi dan saya praktekkan juga, maka jadilah pedagang adalah raja. Demikian ya. Iya. Iya. Jadi apa tadi? Jadilah pedagang adalah raja. Ya. Monggo Bunda. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi untuk itu tadi saya jelaskan bahwa kita berdagang di dua dunia nyata dan dunia maya via sosmed tadi. Ya, di dunia nyata jangan sampai kita berbelas-belas kasihan untuk barang dagangan kita itu biar laku dan biar dibeli gitu. Nah, itu sebenarnya sudah tidak respect ya. Power untuk ini harga itu sudah tidak ada di si penjual lagi gitu. Dan nextnya juga kadang bikin ilfeel ya oleh si pembeli tersebut gitu. Dan untuk selanjutnya di sosmed tadi jangan sampai ngetak atau kita ngetak di wall Facebook itu kita juga karena tanpa seizin itu juga sudah tidak beretika dalam berdagang ya. Selain tidak beretika, dia juga tidak menjadikan dia itu pedagang adalah raja gitu. Terus berikutnya jangan sampai japri via ini ya WA atau via Facebook itu Messenger, ada juga di IG. Nah, itu juga ngetak japri dengan dagangan kita gitu. Itu juga sudah membuat pembeli itu not respect kayak gitu. Nah, caranya bagaimana? Maka jadilah pedagang adalah raja gitu. Ya, kita hargai barang dagangan kita tawarkan dengan sebaik mungkin ya, dengan sebaik mungkin. Biarlah pembeli itu datang dengan sendirinya, datang dengan keinginannya untuk membeli karena kebutuhannya. Nah, itu kebutuhannya, keinginannya. Nah, dia akan datang dengan sendirinya ya, itu untuk membeli kita, untuk menanyakan barang dagangan kita. Ketika pembeli itu sudah menanyakan barang dagangan kita itu sudah menjadi raja. Jadi power untuk harga itu di kita ya, power untuk kita menghargai barang dagangan itu bisa lebih ya, kita punya value yang lebih ya gitu. Begitu, jadi itu adalah pedagang adalah pedagang sebagai raja gitu ya. Nah, apakah ini apa itu benar dengan demikian? Karena pembeli itu adalah raja, memang benar pembeli itu adalah raja, maka muliakan dia ya, apa itu layani dia dengan sebaik mungkin. Di sini pedagang adalah raja, pembeli juga raja, maka di situ raja bertemu dengan raja. Nah, begitu. Jadi coba bayangkan kalau raja bertemu dengan raja, maka terhormat semua ya. Di situ kita akan menjadi baik untuk nilai ini apa tingkat tawar itu juga akan baik juga. Nah, itu akan nilai lebih juga terhadap barang dagangan kita. Nah, itu jadilah raja semua. Jadi tawar menawar ala raja ya, itu bertemu juga dengan raja, saling melayani sesama raja. Nah, itu akan lebih utama begitu Mbak Niki. Jadi untuk barang dagangan kita juga tidak mungkin ketika barang dagangan kita sudah ditanyakan harganya berapa, kita bisa beli berapa pieces dan lain sebagainya, itu kita sudah mempunyai power, kita sudah menghargai barang dagangan kita tidak meremehkan barang dagangan kita juga menjadi raja di situ. Nah, silahkan bernego dengan baik, bernego dengan ala raja, jadi raja sesama raja gitu Mbak. Jadi itu bisa dilakukan juga, bisa diterapkan dengan baik. Di situ kita akan terangkat sebagai pedagang, terangkat sesama mulia, sesama raja gitu. Jadi bukan seperti tadi kita minta belas kasihan untuk barang dagangan kita dibeli,
menawarkan dengan harus dengan ini banyak sekali hal dengan raut muka yang istilah Jawanya itu melas, memelas kayak gitu. Nah itu yang tidak baik dan secara agama Islam juga tidak dibenarkan Mbak kayak gitu ya. Karena kita di sini berdagang, kita juga bukan mengemis. Ya mengemis itu kan bukan mengemis minta gitu, tapi mengemis untuk barang kita dibeli itu juga tidak baik, saya kira begitu. Jadi silakan untuk menjadi raja itu banyak sekali yang bisa diterapkan ya. Kalau di dunia nyata berarti silahkan kalian tawarkan barang dagangan kalian itu dengan sebaik mungkin ya, tanpa harus memelas-melas untuk dibeli ya. Kita unggulkan barang dagangan kita beri pelayanan yang baik ya. Kita juga bisa untuk harga itu bisa bersaing. Nah itu juga power sendiri untuk para pembeli itu datang dengan sendirinya tanpa kita harus melas-melas. Kita kemas dengan baik juga biar nanti ada ketika pembeli itu sudah datang, dia akan menjadi marketing yang handal dengan sendirinya tanpa kita minta. Yaitu dengan apa? Dia mereferensikan ke pembeli yang lain. Oh di sana loh, ini barangnya bagus-bagus. Di sana barangnya fresh. Oh di sana harganya murah. Nah itu pemasaran yang via mulut ke mulut itu luar biasa Mbak. Jadi ini sudah bahkan tidak bisa dibendung untuk ini ya. Satu mulut itu ketika didengarkan 10 orang itu langsung sehari bisa menyebar sampai ratusan karena itu karena pedasnya mulut itu ya begitu Mbak. Ya, tapi untuk pemasaran bagus sekali. Tapi kalau gibah jangan. Nah, ini kalau untuk pemasaran itu luar biasa. Jadi ini pemasaran yang gratis, ini luar biasa. Makanya spesialkan ketika pembeli itu sudah menjadi raja kalian ya, itu spesialkan, muliakan dia itu tamu Anda sebagai raja mendapat tamu sebagai raja gitu. Jadi itu di dunia nyata ya. Nah, itu silakan kalau bisa kalian jadi produsen ya, itu juga pasti harga itu bersaing. Ya kalau tidak jika terpaksa barang dagangan itu ambil di produsen atau di supplier, silakan punya power atau harga yang bersaing, minta harga yang serendah mungkin, atau cari supplier atau produsen yang harga yang rendah tetapi kualitas sama gitu, yang sangat murah ya. Jangan sampai menjadi penjual yang kedua atau ketiga, itu pasti sudah harga tidak bisa bersaing lagi. Nah, nanti untuk menjadi raja susah juga. Nah, dari harga itu juga silakan cari mungkin apa itu pedagang yang pertama itu ya, bisa untuk kalian jualkan lagi. Silakan ditawarkan, saya menjadi reseller ya. Itu harga reseller itu pasti akan beda dengan harga yang sudah untuk ke tangan pertama, kedua dan ketiga dan lain sebagainya. Jangan sampai kalau kalian niat berdagang ya cari produsennya gitu. Cari sedapat mungkin sampai dapat gitu. Iya. Atau supplier ya. Kalau belum dapat jangan langsung jangan ini apa, asal yang menawarkan ini sudah harga tinggi tetap kalian berusaha untuk mendagangkan itu atau mengenalkan barang dagang tersebut. Karena apa? Nanti sudah akan membranded. Oh, itu penjual mahal gitu. Padahal kita untungnya juga sebenarnya sedikit gitu. Tetapi karena sudah ambil barang dagangan itu di orang yang pertama, orang yang kedua, ketiga dan lain sebagainya, otomatis kan itu sudah melampaui laba lah gitu. Ya, itu jadi itu akan labanya sudah berlipat gitu. Itu yang membuat kita sudah tidak punya power di sana. Kita sudah tidak bisa menjadi raja di sana gitu. Itu yang via atau lewat nyata Mbak, itu lewat nyata. Nah, untuk lewat dunia maya ya, dunia sosial media. Nah, ini apalagi di era Covid ini memang kita rata-rata ya ini kita suksesnya memang di via sosial media gitu. Maka kalian jangan menutup diri, silahkan membuka diri untuk bergabung di grup-grup apapun. Jangan sampai langsung tidak suka grup tersebut, baperan. Ketika masuk grup sudah ini ada hal yang tidak suka, keluar langsung gitu.
kembalikan ke niat bahwa kalian itu di situ yang pertama mencari saudara. Jadi satu musuh itu terlalu banyak daripada 1.000 saudara atau 1 juta saudara. Nah itu maka carilah saudara, bukan cari musuh. Musuh satu itu sudah luar biasa banyaknya. Nah itu jangan sampai di sosmed, di grup, silahkan kalian bulatkan niat lagi. Saya masuk grup di sini mau ngapain gitu? Mau mencari saudara, mau bisa menjadi pedagang yang baik, mau mendapatkan ilmu, ya abaikan itu. Misalnya ada hal-hal di grup yang tidak disukai atau tersinggung salah satu anggota gitu, sudah abaikan, kembalikan ke niat bahwa di situ Bismillah akan mencari saudara dan menawarkan dagangan atau berguru untuk mencari ilmu bagaimana cara berdagang dan sebagainya. Silahkan semua grup diikutin gitu. Tapi grup-grup yang baik tentunya ya Mbak ya. Ya, untuk menjadi pasar kita juga gitu. Grup banyak sekali, itu WA juga sangat banyak, bahkan ditawarkan karena di era COVID ini kita bagaimanapun hidupnya banyak sekali untuk di maya, di via sosial media gitu. Bukan di pedagang aja, bahkan di pekerjaan, di untuk sekolah, kuliah dan lain sebagainya, itu banyaknya kita juga via online gitu. Ya, bisa juga di Facebook. Facebook juga banyak grup, Mbak. Jadi Facebook itu yang familiar, ini ya saya katakan yang familiar, WA dan Facebook itu sudah familiar sekali, dan rata-rata mereka menggunakan itu daripada IG, Twitter, dan apalagi yang lainnya itu sudah ini ya, blogger itu kan kalau itu iya. Nah itu kita yang cari yang sederhana aja, yang masyarakat luas itu menggunakan, yaitu tadi Facebook sama WA itu tadi ya. Mungkin kalau IG mau merambah ya silahkan, mungkin produk kalian itu digunakan oleh kaula muda, itu banyaknya IG mainnya, ya silahkan untuk merambah di IG gitu. Silakan gabung di grup semua, welcome saja ya. Seraya itu baik dan itu akan berakibat positif terhadap barang dagangan kita, dan atau positif untuk kita mencari silaturahmi dengan banyak saudara. Silahkan gabung, jangan menutup diri gitu. Di situ kita harus jadi raja. Jangan sampai di situ setelah kita masuk grup kita japri orang-orang tersebut. Nah, itu sudah nilai minus ya. Ini bukan raja. Seorang raja tidak demikian. Ya. Jadi silahkan menawarkan dagangan kita secara baik, secara bijak, secara seorang raja ya. Di mana tempatnya itu silahkan ya. Berarti kalau di situ ada aturannya, boleh iklan sekali sehari, ya silahkan kalian iklan, patuhi peraturan tersebut ya. Jangan sampai kita orang-orang menganggap kita tidak beretika gitu dalam berdagang dan lain sebagainya. Itu silahkan di Facebook juga, kalau kalian punya wall Facebook ya, itu silahkan jangan sampai wall kita itu terpenuhi oleh hal-hal negatif ya, karena orang juga akan tidak respect juga ini ketika membuka, karena sosmed itu pasti kita larinya ke sana, ini pedagangnya siapa itu, orangnya seperti apa, itu pasti dicari-cari Mbak, temannya berapa, itu di Facebook itu pasti dilihat, itu pasti di akunnya itu akan dilihat apakah kesehariannya bagaimana, temannya siapa saja juga akan dilihat gitu. Kalau sampai temannya sudah ribuan, berdiri juga sudah tahunan, nah ini juga akan terpercaya. Otomatis akan pembeli ketika melihat wall atau iklan kalian di sosmed, di Facebook ya, dia akan percaya. Ya, ini penjual yang terpercaya, penjual yang baik gitu, dengan melihat track record kita di Facebook itu baik kayak gitu. Ya, itu juga tadi kalau Facebook sudah, di WA juga Mbak. Ya, di WA juga demikian. Silahkan untuk di WA patuhi peraturan yang ada juga. Kalau di saat iklan ya sudah iklan di situ saja, nggak usah japri orang-orang yang ada di situ ya. Bisa ada banyak sekali Mbak, jadi anggotanya berapa dijapri satu-satu. Nah, ini bukan kelasnya raja dalam menawarkan barang dagangan. Cukup kita pasang status ya, status di kita ya, di WA kita ya. Kalau tidak pasang status ya pasang kebaikan-kebaikan, share kebaikan, ya konten ya menarik, dan
positif, Mbak. Jadi ketika melihat status kita, oh ini orangnya baik kayak gitu. Nah, jadi baik bukan dibuat-buat, tetapi memang baik beneran gitu. Kalau baik dibuat-buat juga tidak, saya yakin tidak istiqomah, Mbak. Nanti ketika suatu saat 1 bulan sudah baik, ketika ada masalah dia ya ini lagi apa itu curhat di status lagi ya itu curhat status atau gibah di status atau menghujat di status. Nah itu yang tidak respect, tidak baik juga. Jadi memang kita juga harus tanamkan sebisa mungkin kita amanah istiqomah. Nah itu dalam menjalankan kehidupan ini, Mbak. Jadi memang tidak mudah juga. Nah tetapi kita juga itu kalau kita mau menjadi raja ya demikian itu. Jangan sampai grup-grup WA kita sudah masuk semua anggota terus kita japreni semua ya itu tanpa permisi, tanpa apapun. Meskipun permisi itu juga sudah risih, Mbak. Orang itu juga ketika ditawari demikian via japri, maka mereka sebagai pembeli itu sudah apa ya, sudah tingkatan turun ya, turun untuk menghargai barang dagangan kita gitu. Nah kita juga tidak punya power untuk mempertahankan harga tersebut gitu. Kita juga tidak punya power untuk apa itu mengenalkan produk kita, kelebihannya produk kita juga kita tidak bisa dengan sebaik mungkin untuk kita tawarkan gitu. Makanya jika di grup patuhi atau tanyakan kalau tidak tahu ini grupnya aturannya bagaimana. Nah kalau kita menawarkan barang dagangan boleh tidak dan lain sebagainya. Kalau boleh sesuai aturan, nah itu maka kalian itu sudah menjadi pedagang adalah raja. Biarlah mereka di anggota tersebut tertarik dengan iklan kita, dengan konten kita, dengan status kita. Nah itu mereka akan datang dengan sendirinya dia akan menanyakan produk kita, bahkan mereka akan japri, ya mereka japri barang dagangannya gimana, harganya berapa, lokasi di mana. Nah itu kita sudah punya power, Mbak. Di saat begitu ketika dia menanyakan harga, bahkan kita pun ketika ditanya net tidak bisa ditawar, dia juga akan ikuti saja, Mbak itu. Nah itu makanya pembeli itu juga raja. Tapi dalam melayani kita juga meskipun kita pedagang adalah raja, maka raja bertemu raja, ini sudah baik sekali ya. Semuanya punya power. Nah ketika kita melayani juga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika pembeli ini sudah datang kita sepelekan, kita layani juga tidak dengan baik ya. Tidak ucapkan dengan salam dan sebagainya. Dia ucapkan salam kita juga tidak menjawab, atau ketika mereka menanyakan harga atau tentang produk kita juga kita acuh saja, atau bahkan kita menjawab dengan seenaknya bahasa kita. Nah itu juga bukan seorang raja, Mbak. Nah makanya silakan jadi pedagang adalah raja, pembeli juga raja. Nah raja bertemu dengan raja, inilah yang akan terjadi jual beli yang baik gitu. Iya. Terima kasih Bunda dengan materi. Terima kasih karena waktu, mungkin kita akan bertemu lagi untuk insya Allah untuk Jumat ke depan, Mbak. Jadi semoga apapun, Mbak, ketika saya masak, ketika saya apapun, saya nyapu, saya ini di mobil juga, ketika saya mau ke kampus, bahkan di kampus juga ketika ada waktu luang saya juga akan dengarkan pasti ini ya, alhamdulillah sekali. Dan silakan jika ada yang mau kuliah ya, mau kerjasama, mau kuliah, silahkan nanti di kampus itu bertemu dengan saya, bisa sharing setiap waktu di Unwida Klaten. Nah ini Unwida satu-satunya universitas di Klaten, silahkan yang ke sana. Begitu Mbak Niki. Mohon maaf jika saya dalam menyampaikan materi tadi ada kesalahan atau kekeliruan atau yang tidak mengena di hati pendengar semua. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.